Para saudara-saudari sahabat Rema, kita ketemu lagi dalam kesempatan ini. Renungan-renungan pada hari-hari ini bicara mengenai nubuat akhir zaman. Injil hari ini dikatakan demikian. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Sahabat-sahabat Rema, di sini disebutkan mengenai situasi pada zaman Nuh. Terjadi istilah sekarang tsunami yang begitu besar, begitu ganas. Zaman Lot juga terjadi hujan api, hujan belerang. Dari sini nampak kebesaran Allah yang begitu dahsyat, dan di lain pihak adalah ketakberdayaan manusia. Pada zaman sekarang ini juga sering terjadi bencana-bencana alam yang datang. Silih berganti, ada banjir, ada longsor, ada gempa. Sekarang ini hampir 2 tahun terjadi suatu pandemi yang merenggut banyak jiwa, bahkan juga para konfrater kita, para romo, para religius, bruder, suster. Apakah saudara-saudari ini pratanda bahwa akhir zaman akan segera datang? Jawaban Yesus ketika ditanya itu tidak secara matematis jelas. Ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Ini jawaban Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ketika ditanya oleh para murid, kapan? Ketika ditanya lagi, di mana Tuhan? Jawabannya, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ini jawaban yang tentu tidak langsung bisa mengerti. Nampaknya dari jawaban-jawaban Tuhan itu kita hanya bisa mengambil suatu kesimpulan. Tuhan lebih menekankan kita kaum beriman mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman, menghadapi Anak Manusia akan hadir. Kita diminta untuk mempersiapkan diri. Namun saudara-saudari, sahabat Rema, kita sadari persiapan diri kita itu tidak akan pernah sempurna, selalu merasa kurang. Coba kalau dihitung-hitung sejak kecil, masa muda, berapa kali kita merayakan Pranikaristi, berapa kali kita ini berdoa, berapa kali kita berbuat kasih, namun rasanya belum cukup sempurna. Masih ada saja kelemahan dan kecenderungan negatif kita yang menggerogoti bangunan rohani yang sudah kita bangun. Dalam hidup doa dan rohani, kita merasa juga sering masih kering. Hidup bersama, kita tidak bisa berkomunikasi secara baik. Terjadi kesalahpahaman. Dalam hidup pelayan karya,
kadang-kadang kita tidak peka, kurang murah hati, kurang semangat berbagi. Ada tanda-tanda yang mengesan dalam persiapan ini, persiapan menyambut akhir zaman kehadiran Tuhan. Dikatakan di dalam bacaan-bacaan Injil hari-hari ini, sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Ini kan hebat sekali. Mengapa harus menunggu nanti? Sudah ada di tengah-tengahmu. Sabda ini sebetulnya membuat kita itu malu. Karena walau kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita, kita ini toh tetap tidak jujur. Kita malas, egois, kita masih serakah, kita masih bermusuhan. Bayangkan, kerajaan Allah atau Allah yang meraja ada di tengah-tengah kita, namun kita masih bersikap demikian. Dikatakan, lihat ada di sana, lihat ada di sini. Tetapi janganlah kalian ikut. Memang sikap ikut-ikutan itu juga akan berbahaya. Kalau yang kita ikut itu betul, syukurlah. Tapi kalau yang kita ikuti itu keliru, kita masuk ke liang yang sama dan jatuh. Nampaknya yang mau ditekankan adalah segi tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap hidup ini, terhadap iman kita, perbuatan-perbuatan kita. Tidak usah terpancing, terpengaruh oleh hal-hal di sekitar kita. Kita diajak mandiri dalam berrelasi dengan Tuhan. Tidak usah belok kanan, belok kiri, tengok kanan, tengok kiri karena ragu-ragu. Tetap relasi dengan Tuhan diperkuat. Cinta kepada sesama juga dilanjutkan. Kita perlu menutup renungan ini dengan sesuatu yang indah yang bisa kita jumpai dalam bacaan yang pertama hari ini. Dikatakan di sana dalam kitab kebijaksanaan, karena sibuk mengamati karya-karya Allah dan menyelidikinya, mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat. Sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu, tetapi mereka ini tidak dapat dimaafkan. Mengapa? Sebab jika mereka mampu mengetahui banyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Mungkin kesalahan kita yang besar, atau kesalahan masyarakat, bahkan kesalahan dunia ini, terlalu sibuk untuk menyelidiki karya-karya Allah, tetapi tidak betul-betul mengucapkan selamat datang pada Allah. Kita kurang dalam berrelasi dan menerima Allah dan seluruh karya ciptaannya, mensyukuri dan mempergunakan itu untuk kebaikan bagi semua orang, juga dalam rangka kita mempersiapkan untuk menyambut Allah yang hadir, Putra Manusia yang akan datang. Saudara-saudari, kita syukuri rahmat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.